Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Kali ini kita sudah memasuki pembelajaran di bab 2, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, mari kita saksikan dan mari kita simak video pembelajaran kali ini. Ini ada peta konsep gambaran kita dalam 3 pertemuan di bab ini yang akan dipelajari. Yang pertama tentang wilayah NKRI, kedua tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, dan yang terakhir tentang sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama kita yaitu setelah kegiatan pembelajaran diharapkan kita dapat menghargai ketetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara. Setelah itu kita harus mampu mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sehingga akhirnya kita bisa menjelaskan pada teman hasil telah kita tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan wilayah negara. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita amati peta Indonesia ini. Nah, pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang yang biasa kita sebut dengan istilah archipelago atau Nusantara yang diapit oleh pulau dan perairan atau lautan yang luas. Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara yang artinya negara kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia serta di antara dua benua Asia dan Australia. Pembagian wilayah negara. Wilayah negara terdiri dari 4 yaitu ada wilayah daratan, perairan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Apa wilayah ekstrateritorial? Yaitu daerah-daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya di negara lain. Kapal yang berbendera kebangsaan suatu negara dan kedutaan besar suatu negara adalah contoh dari wilayah ekstrateritorial. Batas wilayah daratan, lautan, dan udara dapat ditentukan secara 4, yaitu ada secara alam, secara buatan, secara geografis, dan secara perjanjian. Batas alam seperti sungai dan pegunungan, terus batas geografis itu bisa berupa garis lintang dan garis bujur. Batas buatan seperti pagar dan tembok, contohnya tembok Berlin di Jerman. Sedangkan perjanjian misalnya konvensi, yaitu kebiasaan, dan traktat. 13 Desember 1957, bangsa Indonesia memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km persegi, yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi, dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km persegi. Di wilayah yang seluas tersebut tersebar 13.466 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada isi deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan NKRI. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau NKRI akan ditentukan dengan undang-undang. Maka imbasnya
kita berhak untuk menggali potensi alam, baik di darat dan di laut untuk sebaik-baiknya perekonomian rakyat, agar rakyat kita sejahtera dengan menjadi nelayan, dengan menjadi buruh tambang, dengan menjadi pendiri perusahaan-perusahaan tambang yang legal. Hukum laut internasional membagi wilayah laut suatu negara menjadi 3 bagian. Yang pertama ada laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Yang kedua ada zona ekonomi eksklusif, yaitu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Yang ketiga ada zona landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis merupakan morfologi, merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman laut kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Batas wilayah negara Indonesia. Secara geografis, batas wilayah Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara. Batas wilayah bagian utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Untuk wilayah barat, sebelah barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas wilayah Indonesia sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah. Tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua, berbatasan dengan wilayah Papua Nugini, yaitu Provinsi Barat dan Provinsi Sevik Barat. Batas wilayah Indonesia bagian selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timur Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Timur Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timur Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia di awal tahun 1997. Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas landas kontinen. Sekian pertemuan kali ini tentang wilayah negara Indonesia. Semoga memberikan kesan yang baik. Jangan lupa tugasnya dilengkapi, yang belum ulangan susulan segera temui ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.